Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal isa ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Syekh Imam Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi sayyidu syarhuha. Thumma ila arwa thumma ila sayyidu syarhuha anna Allaha yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah ila anqal, sampai pembahasan mustahil. Ya, yang terakhir kita bahas masalah belum dong, baru mau masuk. Sifat yang keempat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mumatsalatu lil hawadithi bi ayyakuna jirman ay ta'khudhu dhatuhul aliyatu qadran minal faragh aw yakuna aradan yakumu bil jirmi aw yakuna aradan yakumu fi jihatin lil jirmi aw lahu wajihatun aw yataqayyadu bimakanin aw zamanin aw yattasifa dhatul aliyatu bil hawadith aw yattasifa bisighari aw bil kibari aw yattasifa bil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Di dalam makna mumatsalah lil hawadis ada 10 pokok. Kalau kita tahu 10 ini, maka kita akan selalu menyadari bahwa Allah wajib mukhalafah lil hawadis, bahwa tidak mungkin ada persamaan bagi Allah dengan segala sesuatu. Maka 10 ini pokok. Sebenarnya mukhalafah lil hawadis bagi Allah artinya yang menunjukkan makna berbeda kepada Allah enggak terbatas, enggak cuman 10 ini. Tapi ulama memberikan batasan 10 ini sebagai batasan yang mencukupi. Siapa yang tahu 10 ini, maka dia dicukupkan telah tahu maknanya perbedaan antara Allah dan makhluk. Kan kayak kalau ngomong Allah itu beda dengan makhluk. Kayak ada Allahnya dan ada makhluknya. Ya. Karena yang namanya beda itu harus menghadirkan dua perkara.
Lah, sebelum adanya makhluk, Allah juga berbeda dengan makhluk. Padahal makhluknya belum ada, tapi wajib berbeda. Maka makna yang harus dipahami apa dari wajibnya berbeda itu? Wajib berbeda itu nggak bisa pisah dari mustahil sama. Wajib berbeda atau mustahil adanya persamaan. Maka untuk untuk sampai pada maknanya Allah itu wajib berbeda, maka bukan harus menghadirkan wujudnya makhluk, bukan, tapi menetapkan hukum-hukum. Kalau wujudnya Allah itu memiliki 10 dari keadaan, maka Allah itu pasti seperti makhluk, walaupun makhluknya itu belum ada. Tapi apabila 10 ini ada pada Allah, maka Allah pasti seperti makhluk. Karena yang 10 ini apa? Yang 10 ini sifat yang pasti ada pada makhluk. Makhluk apa sajalah, mau di dunia, mau di langit, mau di sumur, mau di got, mau di mana saja, pasti punya 10 keadaan ini. Maka dikatakan di sini apa? Al-mithal al-mithlani, yang namanya mithlan atau serupa atau mithil itu huma amroni mutasawiyani fi jami'i sifatin nafsi. Maka itu adalah dua perkara yang sama di dalam semua sifat-sifat nafsun atau sifat-sifat nafsiyahnya atau sifat pokoknya. Kalau ada dua perkara sama, kalau ada dua perkara mempunyai dua sifat pokok yang serupa, maka keduanya itu disebut mithlan, gitu loh. Harus sifatnya sifat pokok. Sifat pokok itu sifat nafsi, sifat nafsunnya bagaimana? Yang kalau tidak ada sifat itu, maka sesuatu itu nggak akan ada. Itu namanya sifat nafsun. Seperti apa? Bertempat. Bertempat sifat nafsiyah. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu nggak dijumpai bertempatnya, sebuah jirim, maka berarti jirim itu nggak akan ada barangnya. Berarti menempat sifat apa? Nafsiyah. Nah, kalau ada dua perkara sama dalam sifat nafsiyahnya, maka disebut namanya mithlan. Nah, Allah itu apabila 10 ini ada satu saja pada Allah, maka Allah mithlan seperti makhluk. Karena 10 ini apa? Nafsunnya makhluk. Makhluk itu mesti punya 10 perkara ini. Jati dirinya makhluk atau sifat pokok bagi itu punya 10 ini. Nah, kalau pada Allah kok ada satu saja, atau kamu nyifatin satu saja itu pada Allah, berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Hati-hati nih, makanya harus ngaji ilmu tauhid biar kamu jangan sampai secara tidak sengaja menyamakan Allah dengan. Kalau sengaja gimana? Ya gila berarti otaknya. Kalau Allah itu diimani secara sengaja dengan kesadaran dia menyerupai makhluk, berarti otaknya rada soak. Kayak apa? Nabi Isa disifati
Tuhan. Wah, ini udah jelas soak namanya pikirannya, jelas-jelas manusia kok disifati Tuhan. Ini jangan nyifati yang seperti manusia. Yang 10 ini aja, ada satu saja bagi Allah, maka berarti kamu menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa yang 10 itu? Nafsun itu apa? Wahiyal lati la tataqarraru haqiqatu dzat biduniha. Yang namanya nafsun itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa berdiri hakikatnya zat kecuali dengan sifat tersebut. Namanya sifat nafsiyah. Wal mutasawiyani fi ba'di sifatin nafsi au fi ardiyati wa ya sifatul kharijatu an haqiqati zat laisa bimithlain. Maka kalau perkara yang sama pada sebagian sifat nafsiyahnya saja atau sebagian dari sifat aradnya saja, maka keduanya itu tidak bisa disebut mithlan. Contohnya apa? Allah melihat. Ente melihat. Enggak bisa disebut sama. Allah ada, kamu nggak bisa disebut sama. Kenapa? Karena nafsunnya berbeda, gitu loh. Sama itu hanya dalam namanya, bukan dalam nafsiyahnya, gitu loh. Jadi yang kamu harus tahu, apabila nafsiyah atau pokoknya itu disamakan, maka berarti menyerupakan. Kalau hanya sama dalam namanya, tapi nggak sama dalam nafsiyahnya, ya nggak bisa disebut serupa dong. Tuhan ada, saya ada, berarti sama dong. Ya sama dalam namanya. Allah melihat, saya melihat. Allah mendengar, saya mendengar. Allah bicara, saya sama dong. Sama di dalam namanya, bukan sama dalam nafsiyahnya melihat, nafsiyah mendengarnya, nafsiyah kalamnya, nafsiyah wujudnya berbeda. Jadi kita harus paham sekarang ini. Jadi makna mukhalafah itu disebutkan bahwa Allah itu wajib mukhalafah, maknanya apabila ada dari sifat-sifat Allah atau zatnya Allah yang nafsiyahnya sebagaimana nafsiyah makhluk, maka berarti Allah seperti makhluk. Nah, nafsiyahnya makhluk atau perkara pokok yang ada pada makhluk ada berapa? Ada 10 yang mau kita bicarakan di sini. Kalau 10 ini kamu sifatkan pada Allah, otomatis kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, harus hati-hati nih, jangan sampai kamu nyerupain Allah dengan makhluk. Fazaidun Fazaidah matalan. Ini fazaidun masalan ini. Innama yumathiluhu man siwahu fi jami'i sifatin nafsiyah wa ya kaunuhu hayawanun ay mufakkaratun bil quwwah. Umpamanya dicontohkan si Zaid. Maka ini hanya memisalkan saja dengan si Zaid. Si Zaid itu umpamanya dalam keseluruhan sifat-sifat nafsiyahnya itu sama dengan sifat nafsiyahnya hewan. Monyet sama si Zaid sama enggak? Ente disama sama monyet mau enggak? Lu sama monyet gitu. Ya enggak lah Beb, beda Beb. Lu ente aja enggak mau disamakan sama monyet. Padahal nafsiyahnya semua sama. Yang beda apa ini sama monyet? Nafsiyahnya semuanya atau sifat pokoknya semua sama padahal.
Wa hiya kaunul hayawan au mufakkaratun bil quwwah, yang mempunyai potensi berpikir. Atau manusia itu ya hewan yang punya potensi berpikir gitu doang. Bedanya cuma satu sifat, mikir sama enggak. Yang lainnya sama. Lu tidur dia tidur, lu makan dia makan, kawin dia makan, kan? Apa ya enggak? Wa amma ma sawahu fi ba'diha kal farasi alladhi sawahu fi mujarradil hayawaniyah faqad falaitha mithlan lahu. Adapun zat yang menyamainya dalam berbagai sifat nafsiyah seperti kuda yang hanya menyamainya dalam sifat kehewanan, maka tidak semisal dengannya. Kalau dia hanya punya satu sifat nafsiyah, sama dalam satu sifat nafsiyah dan berbeda dalam sifat nafsiyah yang lainnya, maka tidak bisa dikatakan serupa. Tapi kalau sama dalam sifat nafsiyahnya, maka ya dikatakan sama. Bagaimana mau dikatakan berbeda? Oh, manusia mikir, hewan nggak mikir, oh berarti beda. Ini beda dari sisi nafsiyah berpikirnya. Kuda yang nggak ada yang mikir, kucing nggak ada yang mikir. Kamu nggak mau disamakan dengan hewan gara-gara apa? Satu doang yang beda. Itu aja nggak mau disamakan kamu. Nah, kadang ada orang yang seenaknya nyamain Tuhan dengan makhluk. Ya Allah, wong kamu aja sama hewan nggak mau disamain, Tuhan disamain dengan makhluk. Saya nggak menyamakan, tapi mensifatkan sifat makhluk pada, ini sama aja menyamakan namanya. Wa kadza ma sawahu fi sifatil ardhiyat kal bayat alladhi sawahu fil huduthi wa sihhatir ru'yati wa nahwi dzalika falaisa aidan mislan lahu. Begitu pula yang menyamainya seperti sifat ardhiyah. Seperti apa? Putih yang menyamai dalam sifat hudus. Putih itu adalah arad yang baru atau bisa dilihat dan yang semisalnya, maka juga tidak semisal dengannya. Ini nggak bisa. Kita katakan Allah itu punya sifat ma'ani, sifat yang bisa dilihat. Kita juga punya sifat ma'ani, sifat yang bisa dilihat. Oh, berarti Tuhan sama dengan kita. Oh ya, nggak bisa begitu. Sifat yang ada pada Allah yang bisa dilihat berbeda dengan sifat ma'ani yang ada pada kita. Beda apanya? Beda nafsiyahnya. Kalau ma'aninya kita itu nempel pada sesuatu. Kalau sifat ma'aninya Allah bukan nempel pada sesuatu. Jadi namanya sama sifat ma'ani, tapi beda nafsiyahnya, beda pokoknya. Jadi nggak bisa kita samakan terus hanya gara-gara Allah punya sifat ma'ani, kita punya sifat ma'ani terus disamakan, nggak bisa. Kalau hewan kan beda. Oh, itu hewan, kuda itu warnanya putih. Maka putih yang ada pada kuda bisa kamu samakan dengan putih yang ada pada tembok. Karena sama, putihnya ya sama, arodnya ya sama, hakikatnya juga sama, nafsiyahnya sama, boleh disamakan. Tapi kalau sifat ma'ani yang ada pada Allah, walaupun keadaannya sama-sama bisa dilihat, tapi berbeda nafsiyah dengan keadaan yang ada pada kita.
Fa idza arafta haqiqata mithlain, apabila kamu telah mengetahui hakikatnya mithlain, berarti yang mithlain yang apa tadi? Harus yang nafsiyahnya sama. Kalau nafsiyahnya enggak sama atau hanya sebagiannya saja, tidak bisa disebut mithlain. Serupa HP, serupa dengan HP lagi, semua keadaannya sama. Buku serupa dengan buku lagi, meja serupa dengan meja lagi, yang semua keadaan nafsiyahnya itu sama. Maka fa'lam, kalau kamu sudah tahu ini, maka ketahuilah anal alama kullahu munhasirun fi ajrami wal a'radi. Maka ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, ini seluruh alam maknanya seluruh yang namanya itu alam, langit, bumi, matahari, bintang, seluruh bumi, seluruh isinya disebut namanya apa? Namanya apa? Alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin itu jamak, kalimat jamak. Kalau satu apa? Alam. Kalau banyak alamin. Itu seluruhnya namanya alam, 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 semua ini alam. Maka ketahuilah yang namanya alam itu isinya cuma dua. Alam kalau mau diringkas isinya cuma apa? Dua itu. Apa di situ? Al-ajram wal a'rad. Alam itu isinya cuma dua, apa? Jirim dan a'rad. Wahia ma'ani allati tagumu bil ajram. Al-a'rad itu adalah sifat yang berdiri pada satu benda. Jirim itu apa? Jirim itu sebuah benda yang menempati satu ruangan secukup dirinya. Apabila ada sebuah benda yang benda itu mengisi satu ruangan, maka itu namanya jirim. Jadi jirim itu bahasa dalam ilmu tauhid untuk mengganti atau untuk mengenali yang namanya alam. Kalau alam bahasa apa? Alam bahasa syar'i. Dalam syar'i disebut alam. Quran namanya alam. Ini namanya alam, langit, bumi, alam. Dalam bahasa tauhid disebut namanya jirim. Kenapa? Langsung mengena kepada nafsiyahnya, sesuatu benda yang mengisi suatu ruang. Kalau dia dibatasi ruang, maka dia namanya jirim. Lah, sifat yang ada pada jirim namanya a'rad. Wala syakka anna min sifatin nafsi min sifatin nafsi al-jirmi at-taghayyur at-tahayyuz. Maka sifat nafsiyah atau sifat pokok bagi sebuah benda tanpa diragukan lagi secara pasti itu adalah bertempat. Itu sifat pokok. Sebuah benda, sifat pokoknya, sifat utamanya, sifat intinya bertempat. Apa itu bertempat? Akhdhuhu qadran minal faragh bihaitsu yajuzu ayaskuna fi dzalikal qadar au yataharraka anhu. Bertempat itu apa? Bertempat itu diberikan pengertian uhdhahu, yaitu mengambilnya sesuatu
qadron minal faragh, ruangan secukupnya. Sesuatu yang memenuhi atau menempati sebuah ruang. Ruang itu apa sih? Ruang itu apa? Ruang ya ruang. Ruang apa? Digambarkan antara langit dan bumi. Kalau gambaran langit bumi kejauhan ya kita gambar antara plafon sama lantai. Itu gambarnya gampang itu. Yang ringkas maksudnya. Kalau kamu mau memasukkan sesuatu, kamu mau masukin sesuatu ke dalam masjid ini, sesuatu yang kamu masukkan itu dia mengambil ruangan, mengisi ruangan yang di masjid ini, maka berarti dia benda namanya. Kamu kita contohkan ada orang masuk ke masjid. Maka orang yang masuk ke masjid dia mengisi satu ruangan dari masjid. Ada orang masuk lagi ke masjid, sampai 1000 orang masuk ke masjid, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Penuh. Ruangan masjid terisi semuanya. Nah, yang mengisi itu semua namanya apa? Jirim. Kalau kamu bawa orang masuk kemari tidak mengisi ruangan, lah ini hebat nih. Ini top markotop ini berarti. Ini disebut bukan alam. Kalau kamu bisa bawa orang, bawa kucing, bawa sapi masuk ke satu tempat dan dia tidak mengisi ruangan di situ, maka enggak disebut sebagai alam. Ada. Ada. Makhluk gaib juga mengisi ruangan. Memang kalau malaikat nggak ngisi ruangan. Mau malaikat mau jin, dia pasti mengisi ruangan. Nah yang nggak ngisi ruangan siapa? Ya hanya Allah. Yang wujudnya nggak terikat sama ruangan itu hanya Allah. Selain Allah, wujudnya pasti terikat sama ruangan. Entah ruangannya ada yang kecil, ada yang ruangannya gede, ada yang ruangannya setitik, ada yang ruangannya rembeng-rembeng, ada yang pasti mengisi satu ruangan. Ini kita gambarkan ruangan masjid. Nah, secara universal apa? Ruangan itu ya antara langit dan bumi. Ini ciptaannya Allah. Allah menciptakan ruangan antara langit dan bumi dan diisi semuanya oleh benda-benda yang banyak. Di langit diisi bintang-bintang, planet, matahari, segalanya. Di bumi diisi ada hewan, manusia, tumbuhan, batu-batuan, segalanya. Semua yang mengisi ruangan itu disebut namanya jirim. Jadi kalau Allah itu kamu imani dia itu jirim, mempunyai ruangan, berarti kamu nyamain Allah dengan alam, gitu loh. Nggak usah ada alamnya, nggak usah nunggu muncul si alam, nggak usah. Makanya sifat mukhalafah bagi Allah itu tidak ada permulaannya. Kenapa? Karena yang mau diomong adalah hukumnya. Apabila Allah diimani jirim, hukumnya dia pasti sama dengan alam, gitu loh. Nggak usah nunggu alam yang muncul, nggak usah. Makanya kalau ada orang nanya, Allah beda dengan makhluk karena ada makhluknya. Kalau nggak ada makhluknya, nggak ada bedanya. Ini goblok namanya. Dia nggak ngerti hukum-hukumnya makhluk. Dia nggak ngerti nafsiyahnya makhluk. Dia nggak ngerti nafsiyahnya alam. Lah kita bicara ini dari arah mana? Dari arah nafsiyahnya alam. Nggak usah wujudnya alam, nggak usah.
Kita hanya bicara dari arah nafsiyahnya si alam. Kalau Allah itu punya nafsiyah yang sama dengan alam, berarti dia seperti begitu aja. Makanya sifat ini sifat yang nggak ada permulaannya. Walaupun alam ini belum muncul, Allah wajib berbeda dengan makhluk. At-tahayyuz ay ukhdahu qadran minal fara itu yajuzu. Apa gambarannya? Gambarannya dia itu menempat yang seperti apa? Yaitu yajuzu ayaskuna fi dzalikal qadri au yataharraka minhu. Apa bentuknya? Apa cirinya kalau sesuatu itu sudah disebut bertempat? Apa cirinya? Cirinya bisa dipindahkan dan bisa ditetapkan di situ. Itu cirinya itu loh. Ini benda bukan, cirinya bagaimana? Geser aja, bisa nggak dia geser? Kalau bisa geser berarti benda. Kalau bisa geser berarti dia menempati satu ruangan. Lah Tuhan bisa digeser? Tuhan bisa geser-geser? Geser kemana? Naik turun? Kalau ada Tuhan, Tuhan itu bisa turun, naik. Berarti bisa? Lo kira mic apa? Lo kira speaker bisa geser-geser? Ono pindah sono dong, ono. Dikira speaker apa Tuhan? Bisa pindah-pindah sono sini. Maka alamatnya menempat itu apa? Bergeser atau menetap, diam atau gerak. Kalau dia bisa diam, bisa gerak, maka itu alamatnya dia pasti benda. Maka tidak boleh mensifati Allah dengan gerak dan diam. Hati-hati ini, kamu buka YouTube, lihat pelajaran orang-orang Wahabi bahwa gerak dan diam itu sifat Allah yang asli, sifat yang hakiki. Tapi geraknya gimana kita nggak ngerti, kan aneh. Geraknya Allah yang seperti apa kita nggak ngerti. Lah gerak itu apa sih? Lah gerak itu pindahnya benda, pindahnya sesuatu dari satu tempat ke tempat yang itu namanya gerak. Memang ada ini gerakan istimewa loh. Itu gerakan gerakan jadi jangan sampai kita kebablasan sampai mensifati sifat makhluk disifatkan kepada Allah. Loh itu kan Allah ngomongnya Allah gerak, Allah turun pada sepertiga malam. Allah mau mensifati apa saja pada dirinya, itu haknya Allah. Tapi kita tidak boleh menyamakan sifat makhluk pada Allah. Maka kalau ada sifat yang disebutkan Allah baik dalam Quran, dalam hadis yang kemudian sifat itu menyamai makhluk, maka harus ditakwil gitu. Apa artinya takwil? Dikeluarkan maknanya agar nggak sama gitu loh. Maknanya gerak yang ada pada Allah harus dikeluarkan dari maknanya gerak yang ada pada makhluk. Allah turun sepertiga malam, maknanya apa? Oh, maknanya Allah menurunkan gitu. Bukannya Allah kucluk-kucluk turun, lo kira satpam. Ini nggak boleh demikian. Jadi harus kita keluarkan maknanya dari makna yang menjadi sifatnya makhluk. Ini namanya apa? Takwil. Tujuannya apa? Mensucikan Allah dari segala keserupaan dengan makhluk.
Wa min sifatin nafsi, dan di antara sifat-sifat nafsi dari suatu benda, qabuluhu lil a'rad, adalah menerima untuk bisa disifati dengan a'rad, ai li sifatil haditsati min harakati wasukun. Di antara a'rad itu contohnya a'rad yang baru seperti gerak dan diam, wajtimai wal iqtiran, atau berkumpul atau berpisah atau bersamaan. Ini contoh. Kalau sesuatu bisa disifati dengan a'radnya hawadis, dengan sifatnya sesuatu yang baru, ada sebuah benda atau ada satu perkara bisa disifati dengan sifat yang baru, maka benda itu pasti baru. Contohnya sifat baru apa? Gerak, diam. Ini contohnya sifat yang baru. Apalagi? Kumpul, pisah. Ini sifat yang baru nih. Saya kumpul dengan meja, atau saya pisah dengan meja. Baju saya kumpul dengan saya, atau pisah dengan saya. Kita kumpul dalam ruangan satu atau pisah dalam ruangan. Bisa bersama, bisa sendi, itu sifatnya makhluk. Nah, Allah enggak begitu. Allah enggak bisa kumpul dengan makhluk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersama-sama malaikat kumpul dalam satu masjid, wiridan bareng, salawatan bareng, gitu maksudnya. Gak mungkin maknanya Allah bersama malaikat itu maknanya kumpul, itu gak mungkin. Karena sifatnya Allah bukan sebagaimana sifatnya makhluk yang keadaannya bisa berkumpul seperti ini, gak mungkin. Gitu dong. Allah ada di singgasana di arsy. Oh, maknanya Allah bergandengan dengan arsy, kumpul dengan arsy, nggak bisa. Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad, maknanya kumpul, ya nggak mungkin. Nabi Muhammad nggak mungkin kumpul dengan Allah. Makanya Siti Aisyah ketika ditanya, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad kumpul dengan Allah, kesasar orang itu, kedzib orang itu, bohong dia. Karena nggak mungkin Allah disifati dengan sifatnya makhluk. Apa? Kumpul, atau bisa pisah, atau bisa bersama, bisa sendi, nggak bisa. Allah itu sebelum ada makhluk sendirian, terus kesepian, terus bikin makhluk biar rame. Oh, bikin dangdutan aja lo biar rame, kasih speaker yang kenceng. Jangan dianggap terus setelah bikin makhluk maka Allah merasa rame. Kenapa? Kumpul bersama-sama. Ya nggak bisa. Emang sifatnya Allah seperti sifat makhluk? Ini orang yang salah nyifatin Allah demikian, hati-hati nih. Ya, di antara nafsiyahnya makhluk apa itu? Bisa disifati dengan sifat yang baru. Sifat yang baru contohnya apa? Gerak, diam, kumpul, bersamaan, wa alwan, atau apa? Punya warna, wal aghrad, yang mana kerjanya punya tujuan. Sifatnya gerak, diam, kumpul, pisah, terus punya warna,
Kalau Allah kok punya warna, Allah itu bercahaya. Wah ini. Nabi Musa baru lihat cahayanya Allah sedikit meledak gunung. Berarti Allah itu berbahaya. Kalau sampai nampak cahayanya bisa berantakan semua. Sedangkan manusia nanti di surga akan melihat kepada, berarti akan berantakan semua nanti kalau lihat Allah. Kenapa? Baru lu kira pospor nyala, lu kira bemo apa pakai lampunya. Terus di antara sifat makhluk adalah al-aghrad. Ini sering orang keliru ini. Apa aghrad itu? Punya tujuan ketika melakukan sesuatu. Alam ini tadinya sebelum diciptakan ada nggak? Nggak ada. Ya, alam sebelum dibikin ada apa nggak ada? Nggak ada. Terus apa yang mendorong Allah tiba-tiba pengen bikin alam? Apa yang mendorong? Kesepian, mau cari kawan, pengen cari hiburan, mau cari tontonan. Apa ini? Yang mendorong Allah tiba-tiba kok mau bikin langit bumi itu apa? Kamu duduk anteng di sini, tiba-tiba berjalan mendekati dispenser, ngapain berarti itu? Yang mendorongnya apa? Ya apa? Ngantuk, haus, ini mendorongnya. Kalau kamu nggak haus, mau dekat-dekat dispenser? Kalau kamu nggak ngantuk, mau ngurusin kopi, berarti kan ada yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Lah, yang mendorong Allah menciptakan alam ini apa? Nggak ada. Kalau ada, berarti sama dengan yang melakukan sesuatu karena terdorong oleh satu kebutuhan. Kamu kan tahu-tahu mendekati dispenser karena butuh haus, nggak bisa menghilangkan, maka butuh air. Kalau kamu bisa menghilangkan haus kamu tanpa air, kira-kira mau dekat-dekat dispenser nggak? Itu loh mikirnya yang waras gitu loh maksudnya. Jadi nggak ada yang mendorong Allah. Kalau ada perkataan di Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, oh itu harus ditakwil, bukan yang mendorong Allah membuat langit bumi karena Allah pengen disembah. Dapat legitimasi, pengen diresmikan sebagai Tuhan, maka Allah mengumumkan saya adalah Tuhan. Lo kira Jokowi apa? Ngumumin pelantikan butuh diresmikan segala sebagai presiden? Enggak begitu. Ya. Jadi ini sifat-sifat makhluk harus kamu kenali yang 10 itu. Karena dari yang 10 itu kalau satu saja kita samakan kepada Allah, berarti kamu menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa nahwi dzalika wa min sifatin nafsi at-tahsisi bi ba'dil jihadi wa ba'dil amkinah. Dan di antara sifat pokoknya makhluk lagi apa di antaranya? Ini yang punya tujuan harus kita hilangkan juga tadi. Banyak orang mengatakan Allah bikin hujan tujuannya biar begini, Allah bikin langit tujuannya biar begini, Allah bikin matahari bulan tujuannya. Nggak ada. Itu kebodohan, kebohongan, kekeliruan. Nggak ada tujuan dalam fiilnya Allah. Menciptakan apapun bagi Allah tidak bertujuan. Maka perbuatan ada 3. Yang pertama fi'lul gharad, fi'il yang punya tujuan, fi'ilnya kita. Yang kedua
pekerjaan yang sia-sia, yang nggak ada hasilnya. Kayak apa tujuan? Kayak apa contohnya? Kamu lempar-lempar bola ke atas, ngapain itu? Ya nggak ada tujuannya. Hasilnya apa? Punya tujuan atau sia. Yang ketiga, fi'il yang tidak punya tujuan dan tidak sia-sia. Fi'ilnya Allah. Nah, itu disebut namanya fi'lul ikhtiyar atau menciptakannya lil hikmah, bukan li ghordin, tapi lil hikmah. Allah menciptakan apapun itu membawa hikmah. Allah bikin hujan itu tujuannya biar saya nggak keluar rumah. Urusan apa main dia keluar rumah? Lu mau keluar rumah kayak enggak, bodoh amat. Urusan apa Allah bikin hujan sama mencegah kamu keluar? Mestinya hikmahnya itu dong. Hikmahnya Allah bikin hujan, saya nggak keluar rumah jadinya. Oh si Anu bisa laku jual payung. Oh si Anu jual bubur kacang hijau jadi laris. Ini hikmahnya, bukan Jadi jangan sampai kamu menyamakan ini. Terus di antara sifat nafsiyah lagi apa? At-tahsisi bi ba'dil jihad, yaitu berada pada arah tertentu. Mustahil Allah itu berada pada arah tertentu. Tertentu itu berarti apa? Pada satu posisi, di kanan atau di kiri, di atas atau di bawah. Ini namanya arah tertentu. Oh, Allah ada di hadapan saya, berarti arah tertentu. Atau Allah di belakang saya, atau Allah di atas saya, namanya arah tertentu. Maka sesuatu yang punya arah tertentu itu mesti alam, itu mesti makhluk. Maka kamu nggak boleh mensifati Allah dengan keadaan berada pada tempat tertentu, sebagaimana yang banyak dipahami oleh orang-orang Wahabi yang mengatakan Allah ada di atas. Oh, nggak boleh Beb ngomong Allah di atas. Terus di mana? Di mana-mana Beb. Ini lebih parah lagi. Wong satu tempat aja nggak mungkin, kok banyak tempat. Lo kira Tuhan cuil-cuilan banyak gitu, kececeran kayak sampah apa? Hah? Di sono ada, di sini ada, di sono ada. Tuhan berarti berapa itu? Banyak dong kalau begitu. Jadi mensifati Allah dengan mengatakan ada pada arah tertentu yang nggak boleh, atau lagi ngomong Tuhan ada di mana-mana. Terus tidak boleh pula mengatakan Allah itu berada bi ba'dil amkinah, pada tempat tertentu. Ada di Mekah, ada di atas langit, ada di singgasana, ada di dunia, ada di surga. Tidak boleh mensifati Allah dengan sifat bahwa Allah ada pada tempat tertentu. Wa hadhihi sifatu kulluha mustahilatun ala maulana jalla wa azza. Maka 10 nafsiyah, 10 sifat pokoknya makhluk itu tidak ada, itu mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci dan maha agung. Fayalzamu alla yakuna ta'ala jirman, maka tetaplah bahwa Allah itu bukan jirim. Pokok utama ini.
Falaisa alla yakuna ta'ala jirman, Allah itu bukan jirim. Wa amal aradu famin sifatin nafsihi qiyamuhu bil jirmi. Adapun nafsiyah atau sifat pokoknya arad itu apa? Berdiri pada jirim. Yang namanya arad seperti apa tadi? Gerak, diam, apalagi kumpul, pisah, warna. Ini hanya bisa ada pada jirim. Nggak mungkin Allah itu disifati warna, nggak mungkin. Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Karena zatnya bukan jirim. Kalau zatnya Allah jirim, maka boleh saja disifati dengan warna. Kalau zatnya Allah jirim, maka boleh saja gerak dan diam. Kalau zatnya Allah jirim, maka boleh aja kumpul dan pisah dengan yang lain. Tapi ini tidak mungkin. Kenapa? Zatnya Allah bukan jirim. Wa amal aradu fa min sifatin nafsi qiyamu bil jirmi. Wa min sifatin nafsi wujubul adami lahu fi zamanin tsani li wujudihi bihaitsu la yabqa aslan. Begitu pula wajib ketiadaannya pada zaman kedua. Bagi wujudnya sekira a'rad tersebut tidak tersisa sama sekali. Ini mazhab yang mengatakan a'rad tidak bisa berada pada dua zaman. Kita ini disuruh iman yang seperti ini nih. Ini iman yang diimani oleh para salafun saleh, para ulama kita. Apa imannya? Bahwa kita ini hanya bisa ada pada satu waktu. Kita ini hanya bisa wujud pada satu waktu. Mamanya dimunculkan detik pertama, muncul jadi ada. Detik kedua dimunculkan lagi menjadi ada. Wujud yang pada detik kedua ini wujud yang baru. Wujud yang lamanya pasti tiada. Loh, coba. Ini pendapat yang mengatakan a'rad tidak mungkin ada pada dua zaman. A'rad hanya ada pada satu zaman. Maka dikatakan di sini a'rad itu adalah sifat yang menjadi nafsiyahnya a'rad selalu berada atau berdiri pada jirim. Dan sifat nafsiyahnya a'rad pula wajib ketiadaannya pada zaman kedua. Jadi ketika zaman pertama muncul, zaman kedua a'rad yang pertama sudah hilang, muncul lagi a'rad yang baru. Zaman ketiga a'rad yang baru muncul, yang lama hilang. Maka wujudnya selalu berjumpa dengan Adam. Itu yang namanya a'rad. Nafsiyahnya siapa? A'rad. Dan ini mustahil jadi sifatnya Allah. Kalau Allah punya sifat a'rad, berarti sifat Allah berganti terus. Kalau sifatnya berganti, berarti zatnya ya berganti. Wa hadza kulluhu mustahilun, maka ini semuanya mustahil bagi Allah ala maulana jalla wa azza. Falaisa idzan bi'aradin, sehingga bila demikian Allah Subhanahu wa taala bukanlah a'rad, li'annahu ta'ala yajibu qiyamuhu binafsih, karena Allah itu wajib dia berdiri pada zatnya sedangkan a'rad itu berdiri pada zat yang
lain. Alama arafta tafsiruhu fima sabaq, sebagaimana kalian telah tahu tafsirnya qiyamu binafsih pada pembicaraan yang telah lalu. Wa yajibu lahu ta'ala wa yajibu lahu azza wa jalla wa azza al-qidamu wal baqa'u fala yaqbalu adam aslan. Maka Allah itu wajib bersifatan qidam, wajib bersifatan baqa, dan mustahil Allah itu menerima tiada secara asli. Barang qidam, barang baqa itu enggak akan ketemu Adam awalnya dan enggak akan ketemu Adam akhirnya. Ini sudah kita bahas, jadi sudah jelas. Wabil jumlah, maka kesimpulannya fakuluma siwa maulana jalla wa azza yalzamuhul hudus. Kesimpulannya apa? Segala sesuatu selain Allah itu wujudnya pasti baru. Selain Allah apapun juga wujudnya pasti baru. Lah kalau baru bagaimana? Kalau baru bagaimana? Waftikaru ila mukhassis, dan pasti butuh pencipta. Maka kita ini enggak pernah lepas butuhnya dari Allah. Orang yang bisa ngasih tauhid dengan benar akan nyadari tiap detiknya dia butuh kepada Allah. Nah, terkadang pandangan butuh ini suka hilang. Pandangan memandang Allah ini suka tertutup. Terhalang apa? Terhalang ramenya pasar. Terhalang ramenya pelelangan. Kalau pelelangan rame kadang butuhnya sama Allah suka berkurang. Maksudnya kurang disadari gitu loh. Kadang terhalang kotang. Kadang terhalang sama kursi. Rebutan kursi sampai lupa mikirin. Itu kadang banyak penghalangnya. Padahal kamu disadari wajib butuhnya kita kepada Allah tiap waktu. Enggak pernah bisa lepas kita dari kebutuhan kepada Allah. Wa maulana jalla wa azza yajibu lahu wujudu wal ghaniyul mutlaq. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya wajib dan dia zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu secara mutlak. Fayalzamu idzan ayyakuna tabaraka wa ta'ala mubayinan likulli ma siwahu. Maka bila demikian, maka bisa dipastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang berbeda dengan segala sesuatu selainnya. Ayyan kana dzalikal ghair jirman au ardon au ghairahuma in qadara anna fil alam ma laisa bil jirmi wal arad. Maka Allah itu wajib berbeda dengan segala sesuatu, apapun itu, baik berupa jirim, berupa arad atau selainnya. Apa selainnya? Bila ada selain jirim dan arad, maka wajib beda pula dengan Allah kalau ada, gitu loh. Maka yang pokok dua saja itu, nggak usah pusing-pusing kamu bahwa isinya alam cuman dua, jirim dan arad. Maka Allah pasti berbeda dengan jirim dan pasti berbeda dengan arad. Alat takdir wujudu hadhil qisim fil alam fa huwa hadisun
Maka berdasarkan pengandaian adanya sebagian alam yang terakhir ini, maka bagian tersebut disebut hadis. Id ala takdir wujudi hadzal qismi fil alam fa huwa hadisun bidalilil ijma' kama anna al qismaini al awwalain al haditsani bidalilil akli wa bihima yutawassalu ila ma'rifatillah. Maka berdasarkan pengandaian ini bahwa alam itu adalah semuanya adalah baru. Berdasarkan ijma' kama ana al-qismaini al-awwalain al-haditsani bidalilil akli. Maka berdasarkan sebagaimana dua bagian yang pertama bahwa hadis dengan dalil akli, maka kehudusan jirim dan arad dapat menjadi pengantar kepada datangnya makrifat kita kepada Allah. Coba. Mengenal Allah tergantung mengenalnya kamu pada jirim dan arad. Dalam hadis bunyinya apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Maknanya apa? Kalau kamu kenal jirim, kamu kenal a'rad, ini yang bisa dipikir, kamu akan kenal kepada Allah. Kalau kamu nggak kenal jirim, nggak kenal a'rad, jangan ngimpi kamu mau kenal Allah. Gitu maknanya. Adapun dalil adalah sam'i dari ijma' adalah sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wala syai'an ma'ahu. Allah itu ada sementara tidak ada yang bersama Allah. Kana Allahu wala syai'an ghairahu. Ini dalil yang mengatakan Allah ada dan bersifat qidam dan baqa. Ta'ala wa bihi ma yutawassalu ila ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifatihi rusulihi alaihi wassalatu wassalam hatta sohalana anastadilla bin naqli anhum ala huduthi dalikal qismi al-maqdur. Maka dengan jalan kenal jirim, kenal a'rad, kamu akan dapat kenal kepada Allah dan para rasul, sehingga sah bagi kita untuk berdalil dengan dalil syar'i dari mereka atas kehudusan bagian alam yang diandaikan tadi. Jadi kalau kamu kok sudah paham dalil ini, maka boleh saja kalau kamu mau nyari dengan dalil syar'i, boleh. Mana dalil syar'inya mana ya? Oh, qidam ini dalilnya, baqa dalilnya ini, boleh kamu tambahkan dengan dalil syar'i. La yasluhu lil uluhiyah qat'an bidalili burhanil wahdaniyah wal ijma'i ala huduthi kulli ma siwal ilah al haqqu tabaraka wa ta'ala. Sebab secara qat'i tidaklah pantas menyandangkan sifat ketuhanan, tidak pantas menyandang sifat ketuhanan dengan burhan atas keesaan Allah dan ijma' atas kehudusan segala hal selain Allah
yang maha hak tabaraka wa ta'ala. Faqad istabana laka alla mithla lahu, maka dengan beberapa dalil yang sudah kita kemukakan, maka jelaslah bagi kalian bahwa tidak ada yang seperti Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah aslan secara hakiki. Li'anna at-tabayuna fil lawazimi dalilun ala tabayuni fil malzumat, maka perbedaan dalam hal yang lazim adalah dalil bagi perbedaan dalam perkara yang malzum. Maka dalilnya di sini adalah dengan dalil lazim dan malzum. Kalau dia itu lazim pada 10 perkara ini, maka dia pasti makhluk. Kalau dia enggak ada 10 perkara itu, maka dia enggak lazim disebut dengan makhluk. Maka ini yang harus kita kuatkan sebagai bentuk kita mengimani kepada keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hanya Allah lah zat yang bersifat qidam, zat yang bersifat baqa, yang tidak ada lagi zat yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mukhalafal hawadis di antara sifat pokok yang harus kita ketahui, hingga akan hilanglah penyerupaan kita kepada Allah. Seperti pula mengatakan Allah itu gede, atau mengatakan Allah itu kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mau diartikan apa coba? Besar itu banyak isinya, atau besar itu gede banget, atau boleh. Kalau mengartikan demikian berarti menyerupakan dengan makhluk. Mudah-mudahan kita semua diberikan cahaya iman yang benar oleh Allah, dibuka hati kita, diluaskan pemahaman kita, dibersihkan iman kita oleh Allah. Jangan sampai tercampur iman-iman yang kotor kepada Allah, dan Allah jaga iman kita sampai akhir hayat kita tetap menjadi iman yang suci sampai berjumpa dengan Allah dalam kesucian iman, selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat mustahil yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna atub 'alaina tauba waghfir li kulli huba azallana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah al muslimina ajma' mina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada dhazi suhbi walhamdu lil ilahi bani wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.